Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga saudara tetap kuat, penuh semangat, dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita telah memasuki awal pekan lagi, dan kita percaya sebagaimana hari-hari yang telah kita lewati, Tuhan akan selalu menyertai. Amin. Saudara-saudaraku, sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu dan mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Yakin dan percayalah, hanya firman Tuhan saja yang akan memampukan kita untuk mengerti setiap rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dan hanya firman Tuhan sajalah yang memberi hikmat kepada kita untuk kita dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Berkati kami hari ini. Ajari dan mampukan kami untuk dapat melakukan banyak hal yang baik. Tolonglah kami Tuhan di dalam firman yang sebentar lagi akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami. Beri pengertian bagi kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 25 November 2024 tertulis dalam kitab Lukas 15 ayat 18. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Hehe nama au laho mandapoton damang. Dohonok kumatu ibana. Ale amang. Namar dosa doau tuban wagijang nang dopako. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buku ND 182 mengatakan demikian, secara khusus di ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Usol soli dorohaku nagog dosai toktong, ay godang ari-ariku nahuahen ambolong. Say jojodo hutadikon dalan mina tigori, Kristen au, hape hutodong dalan hamagwani. Benar ya saudara, kita adalah seorang Kristen pengikut Kristus. Tetapi kita sering sekali menyimpang dari ajaran Kristus. Kita sangat suka dan bahkan menikmati kehidupan yang jauh dari Tuhan. Hidup semaunya, hidup mau untung diri saja, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagaimana kita bangkit keluar dari keegoisan yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita jatuh kepada dosa. Dan tentu dosa itu membuat kita menderita, saudara. Membuat kita terasing, membuat kita kesepian di tengah-tengah kehidupan. Sebagaimana perumpamaan tentang anak yang hilang. Dia mau keluar dari keterpurukan. Dia mau kembali kepada Bapanya yang penuh kasih kepadanya. Tentu demikianlah kita, saudara. Ketika kita sudah merasa mampu, ketika kita sudah merasa diri kita ini hebat, sadarlah, itu semua tidak akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Justru sebaliknya, kesombongan, keegoisan, itu akan membuat kita jatuh dan merasa kesendirian. Renungan kita pada hari ini
adalah mengingatkan kita yang berdosa harus mau berubah, datang dan kembali kepada Bapa. Saudara-saudara, tentu di sini menuntut pengakuan kita. Bagaimana kita menyadari dosa-dosa kita dan kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan di dalam pengakuan itu, kita mau berubah, datang dan kembali kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang sempurna. Setiap kita sering lalai, lupa, dan kita mau menuruti keinginan daging, jatuh ke dalam dosa. Kita adalah seorang Kristen pengikut Kristus, tetapi jalan hidup kita jauh dari jalan Tuhan. Jauh dari ajaran Kristus di tengah-tengah kehidupan. Melalui renungan kita pada hari ini, kita diingatkan kembali untuk kembali dan datang kepada Tuhan. Menelusuri diri, menyesali diri, dan mohon pengampunan. Di dalam pengampunan itu kita harus berusaha dan harus mau dituntun oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara, Tuhan itu adalah Bapa kita yang maha baik, yang penuh kasih, yang terus membuka tangannya dengan lebar untuk menantikan kita datang kepadanya. Menantikan kita untuk berseru-seru kepadanya. Menyerahkan seluruh kehidupan kita, mengandalkan Dia senantiasa di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, jika kita telah jauh jalan dari jalan Tuhan, pulanglah, kembalilah, sesalilah, dan mohonlah pengampunannya. Biarlah hidup kita menjadi lebih baik, hidup kita lebih berkenan kepada Allah di dalam pertobatan dan perubahan yang sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sambutan-Mu yang begitu hangat dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami adalah orang yang berdosa. Kami sering sekali menuntun lomo, melakukan kehendak hati kami sendiri. Hari ini kami menyadari dosa-dosa kami. Kami mohon belas kasih Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah hari-hari kami ke depan dapat kami lalui dan kami jalani sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami hari ini dalam segala perencanaan kami. Tolonglah kami Bapa untuk dapat melakukan semua pekerjaan kami dengan baik. Dan biarlah di dalam pertolongan-Mu, pekerjaan baik itu akan berhasil dan berbuah. Sehingga hidup kami berguna bagi diri kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi banyak orang. Pakailah kami seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Pakailah hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Jangan biarkan kami seperti anak yang hilang, yang hanya mau menyenangkan dirinya sendiri, yang egois tidak peduli. Melalui renungan hari ini Tuhan kami diingatkan, menyadarkan diri kami tidak bisa sendiri. Kami memerlukan-Mu Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Tolonglah kami Bapa, mampukanlah kami untuk tetap setia bersama-sama dengan Tuhan. Seperti apapun godaan dunia, mampukan kami Tuhan untuk tetap bertahan. Mampukan kami untuk tetap setia berpegang kepada-Mu. Karena hanya bersama Tuhan, kami akan mampu melewati badai. Bersama dengan Tuhan, kamu mampu menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami senantiasa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkaulah yang memberkati kami. Segala harapan kami, cita-cita kami, biarlah semua terjadi di dalam belas kasih-Mu saja. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian
Amin.